Halo Gadgeters. Sebelum ini kami udah pernah mencoba dua handphone yang menggunakan Snapdragon 888. Yang pertama adalah Mi 11 dan yang kedua adalah Vivo iQOO 7. Dari hasil tes dengan kedua smartphone tersebut, kami berpendapat bahwa Snapdragon 888 adalah CPU yang panas, walaupun approach keduanya berbeda. Nah, karena masih belum puas dan masih mau mencari sampel lebih banyak lagi, hari ini kami mau sekaligus nyobain 3 handphone dengan prosesor Snapdragon 888. Selain Mi 11, ada 2 handphone baru lagi nih. Vivo X60 Pro Plus dan apa ini? Samsung Galaxy S21 Ultra Snapdragon. Tujuan kami simple, mau melihat bagaimana smartphone dari 3 vendor berbeda ini menghandle prosesor Snapdragon 888 di produk mereka, baik secara performa maupun suhu. Ketiga handphone yang unik-unik ini dapatnya mana lagi selain di Apple Tree? Linknya udah ada di deskripsi. Sekedar info ya, sebelum mulai, ketiga handphone sudah kami set dengan settingan serupa. Semuanya flight mode, menggunakan Wi-Fi only, level brightness yang sama, dan display di set di Full HD 60Hz. Nggak lupa juga udah menggunakan firmware terbaru. Sebelum kita mulai, ada sedikit info dulu nih. Ketika kita bicara kekuatan prosesor, ada beberapa variabel yang nggak boleh diabaikan. Yang pertama adalah raw power, yang kedua heat, dan yang ketiga adalah power draw. Raw power di sini adalah kecepatan maksimal secara teoritis dan spek yang bisa dihasilkan oleh sebuah prosesor. Kalau heat ya jelas ya, temperatur prosesor itu ketika berjalan. Terakhir, power draw, berapa banyak daya yang dikonsumsi prosesor. Ketiga hal ini saling berhubungan dalam mencapai CPU performance. Ketika raw power berada dalam kondisi maksimal, otomatis heat akan naik dan power draw akan naik juga. Untuk memitigasi heat atau panas ada 2 cara. Dengan cooling system yang efektif atau dengan menaik turunkan speed prosesor secara bertahap atau sering disebut sebagai throttling. Seperti biasa, tes pertama yang akan kami lakukan adalah tes Antutu berturut-turut. Karena di studio nggak ada kulkas, jadi kami kali ini akan melakukannya sebanyak 3 kali berturut-turut aja. Yang pertama di dalam ruangan dengan AC di set di 22 derajat Celcius, lalu lanjut kedua dan ketiga dengan suhu ruangan dengan kondisi AC mati. Hasil Antutu pertama adalah sebagai berikut: 680 ribuan untuk S21 Ultra Snapdragon, 722 ribuan untuk Mi 11, dan 726 ribuan untuk X60 Pro Plus. Suhu internal handphone dalam pengetesan, S21 Ultra mempunyai suhu tertingginya di 41,7 derajat Celcius, 42 Celcius di Mi 11, dan 40 Celcius di X60 Pro Plus. Nampak masih oke-oke aja ya dan sesuai ekspektasi. Untuk pengetesan berikutnya, kami mematikan AC, lalu menunggu sebentar agar suhu ruangan lebih panas, baru memulai tes Antutu lagi. S21 Ultra mengalami penurunan skor hingga 640 ribuan, sementara Mi 11 masih bertahan di level 706 ribuan, dan yang amazingly adalah X60 Pro Plus masih dapat 718 ribuan. Dalam proses benchmark Antutu, termasuk yang awal tadi, kami sempat mengukur suhu bodi ketiganya. Menariknya, Vivo konsisten menunjukkan suhu bodi yang lebih tinggi dibandingkan suhu internalnya. Ini berarti Vivo dapat mengeluarkan panas lebih cepat dari kedua HP lainnya. Sementara S21 Ultra dan Mi 11 tidak jauh berbeda antara suhu di dalam dan bodi. 42 derajat Celcius di internal berbanding 44 derajat Celcius di bodi S21 Ultra, dan 45 derajat berbanding 44 di Mi 11. Di benchmark ketiga yang dilakukan tanpa jeda sama sekali di ruangan tanpa AC tadi, X60 Pro Plus tidak dapat melanjutkan benchmark karena overheat. Aplikasi pun ketutup secara instan. Di sisi lain, S21 Ultra mendapatkan 561 ribuan di benchmark ketiga dan 701 ribuan untuk Mi 11 dengan suhu internal masing-masing di 45,4 derajat Celcius dan 49 derajat Celcius. Dari sesi tes Antutu ini, yang bisa kita simpulkan adalah S21 Ultra throttling duluan ketika suhu internal di kisaran 45 derajat Celcius. Sementara Mi 11 terus gaspol walaupun suhu tertinggi sudah mencapai 49 derajat Celcius.
Sedangkan Vivo mengambil jalan yang cukup unik dengan gaspol di dua benchmark awal. Namun, ketika suhu tidak kondusif, memilih untuk stop dan menarik rem tangan mematikan benchmark. Lanjut ke sesi 3D Mark Wildlife Stress Test. Simpel aja. Yang bisa menyelesaikan tes dengan durasi total 20 menit ini hanyalah Samsung S21 Ultra Snapdragon 888. Sementara kedua kompetitornya gugur di loop ke-11 untuk Mi 11 ketika temperatur bodi mencapai 50,9 derajat Celcius dan loop ke-8 untuk X60 Pro Plus pada suhu bodi 55,7 derajat Celcius. Hasil stress test S21 Ultra menunjukkan stabilitas performa pada angka 64%. Menarik sekali karena ini adalah persis angka stabilitas yang pernah kami dapatkan di versi Exynos-nya. Lagi-lagi, kita bisa melihat S21 Ultra throttling ketika mendeteksi suhu mencapai 45 derajat Celcius. Bisa juga dilihat bahwa S21 Ultra hanya bertahan di peak performance pada loop pertama, lalu langsung turun ke tingkat equilibriumnya dan stabil sampai dengan tes selesai. Perlu dicatat juga, ketika Mi 11 dan X60 Pro Plus masih running, FPS-nya lebih tinggi dibandingkan S21 Ultra. Kesimpulan dari sesi 3D Mark Wildlife Stress Test ini, ya jelas S21 Ultra memilih throttling untuk menjaga suhu dan stabilitas. Sementara kedua handphone lainnya memilih untuk gaspol terus. Namun, keduanya sepertinya tiba di red zone temperature, di mana sistem memaksa seluruh device untuk stop mendadak untuk secara cepat mendinginkan device. Sesi tes terakhir apalagi kalau bukan Genshin Impact. Seperti biasa, kami idling di titik yang sama selama kurang lebih 15 menit dengan menggunakan 3 akun yang berbeda. Ini dilakukan untuk menaikkan temperatur dalam HP, mensimulasikan kondisi bermain game kita. Nggak mungkin kan kalau main game itu cuma semenit 2 menit, ya minimal setengah jam. Setelah 15 menit berlalu, berikut kondisi temperatur ketiga HP ini. S21 Ultra suhu internalnya 47,8 sementara suhu bodi 48,8. Tinggi banget ya. Mi 11 suhu internalnya 48 sementara bodinya 47,1. Terakhir X60 Pro Plus internalnya hanya 44 derajat Celcius sementara suhu di bodi 51 derajat. Sayangnya, ketika baru kami memainkan Genshin Impact Force Close di X60 Pro Plus. Lagi-lagi karena overheat. Oke ya, kita kesampingkan dahulu si Vivo. Sayonara. Lanjut kita exploring dalam keadaan cukup panas di kedua handphone yang tersisa ya. Berikut angka-angka yang bisa kita dapatkan. S21 Ultra mempunyai rata-rata FPS di sekitar 50 frame per second dengan suhu bodi 46 derajat Celcius. Mi 11 sangat stabil di 60 FPS walaupun suhu bodinya 50 derajat Celcius. Kami cukup bingung dengan hasil yang didapat dari sesi Genshin ini. Idling di map malah membuat suhu S21 Ultra berada di titik tertingginya, bahkan di atas kondisi benchmark sekalipun. Namun ketika exploring, suhu malah turun. Di luar itu, sebetulnya hasil Genshin dari S21 Ultra dan Mi 11 ya sesuai dengan hasil-hasil benchmark tadi, di mana performa Snapdragon 888 di S21 Ultra dibatasi sedemikian rupa demi mengkontrol temperatur. Sementara Mi 11 mementingkan FPS dibandingkan kenyamanan tangan pengguna. Kembali ke hal-hal tadi yang mempengaruhi kinerja SoC. Jadi ketika bicara power sebuah prosesor, nggak bisa lepas dari semua itu. Contohnya ya Snapdragon 888 di ketiga handphone ini. Raw powernya sedemikian besar sehingga menggunakan maksimum power dalam waktu yang lama akan menghasilkan panas yang sangat tinggi. Yang ternyata belum bisa dimitigasi secara sempurna oleh cooling system yang ada di ketiga handphone ini. Sehingga Samsung mengambil jalan kedua, yaitu thermal throttling. Sebenarnya kami ingin mengukur konsumsi baterai juga ya pas semua tes tadi berakhir. Namun ya karena tidak semua handphone bisa menyelesaikan semua tes, maka ya akhirnya niat tersebut dibatalkan. Bisa-bisa ya akhirnya kan jadi nggak valid kan hasilnya. Oke, jadi itu adalah perbandingan Snapdragon 888 di ketiga HP ini. Berdasarkan analisa di video ini dan sebelum-sebelumnya, karakteristik Snapdragon 888 adalah berikut. Raw powernya sangat besar, sementara power draw dan heat pun sangat besar. Sementara generasi sebelumnya, Snapdragon 865 mempunyai raw power yang sudah cukup besar, namun lebih dingin dan hemat baterai jika dibandingkan dengan 888.
Pada intinya, sesuai dengan apa yang sudah beberapa kali kami sampaikan, Snapdragon 888 sejatinya adalah SoC yang powerful sekaligus panas. Masing-masing vendor punya kebebasan untuk mencari titik keseimbangan antara keduanya. Mau gaspol terus kayak Xiaomi? Atau mau lebih konservatif seperti Samsung? Atau mengambil jalan yang unik seperti Vivo? Kekhasan ini adalah suatu hal yang sangat menarik untuk ditunggu di handphone-handphone flagship yang akan keluar berikutnya dan menggunakan SoC ini. Yang lebih menarik lagi justru adalah bagaimana nantinya gaming phone di tahun ini menjinakkan SoC gahar ini. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru kalian langsung tahu. Kalau mau tanya mengenai ketiga handphone ini, boleh drop komen di bawah. Dan Tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys! Bye.